Indonesia pada tanggal 13 April 1964. Suatu hari pada tahun 1964, ribuan orang memadati Istana Negara Jakarta. Mereka menunggu-nunggu pidato Presiden Soekarno yang akan melancarkan aksi Ganyang Malaysia. Galak-galak bicara loh. Jangan galak-galak bicara. Saya sekarang mempunyai 21 juta sukarelawan. Ajakan untuk mengganyang Malaysia oleh Presiden pertama Indonesia ini keluar setelah sang Presiden marah besar karena merasa Malaysia sudah melecehkan martabat Indonesia. Ada 10 terjadung Malaysia masuk Republik Indonesia, 100 sukarelawan masuk Kalimantan Utara. Ada 1000 terjadung Malaysia memasuki wilayah Republik Indonesia, 10.000 sukarelawan akan tertumpahkan. Sikap tegas Bung Karno yang berani menghadapi Malaysia ini dicatat dengan tinta emas di sejarah perjalanan bangsa ini. Pasalnya, baru Soekarno lah yang berani menggertak negara Mahathir Muhammad itu lewat aksi Ganyang Malaysia. Sikap Indonesia dalam penangkapan petugas DKP oleh Malaysia berbeda dengan zaman Soekarno yang berani menghadapi Malaysia. Bahkan aksi Ganyang Malaysia bukan hanya sebatas gertak sambal saja. Saat itu Bung Karno mengumpulkan seluruh komponen masyarakat untuk mengganyang Malaysia. Mereka ditempa berani berperang dengan beragam latihan. Untuk menyukseskan aksi Ganyang Malaysia ini, pemerintah di zaman itu juga mengadakan acara malam pengumpulan dana. Sekitar 45 juta rupiah langsung terkumpul dalam sebuah acara malam dana. Ada 1000 terjadung Malaysia memasuki wilayah Republik Indonesia, 10.000 sukarelawan. Dapat lagi orang kayak gitu. Anda masih di Economic Challenges, Pak Fadel. Walaupun semangatnya terlalu berapi-api, tapi seperti tadi ditegaskan oleh Bang Rizal, kita tidak menginginkan perang. Tidak. Hanya kita perlu lebih menegaskan posisi kita. Gertak-gertak lah. Gertak-gertak. Nah, dalam konteks itu sekali lagi, kan memang kita tidak perlu merasa lebih inferior. Ekonomi kita tadi dikatakan oleh Bang Rizal juga besar tidak kecil jauh dibandingkan. Lebih besar. Nah, mengapa kita kemudian menjadi harus takut terhadap Malaysia dalam konteks ekonomi? Kata siapa kita takut sama Malaysia? Kita nggak pernah takut sama Malaysia. SBY pun tidak pernah takut. Nggak ada yang takut sama mereka. Baru jumlah orang yang punya pendapatan yang besar segede Malaysia itu jauh lebih besar daripada penduduk Malaysia. Cuman kan kita harus jaga situasi, hati-hati. Saya kira itu yang menjadi orang sekarang kan mau seperti tadi Bung Karno gitu, Pak Rizal maunya begitu, gerak. Ya kita juga nggak bisa harapkan. It was belong to the past lah. Sekarang it might belong to the future, Pak. Ada yang mengatakan begini juga, Bang Fadel, bahwa semangat 45 seperti yang digenengkan oleh Bung Karno perlu kita pertahankan, tapi dengan tantangan abad 21. Bukankah seperti itu kan? Bisa aja. Tapi kan jangan juga harapkan bahwa itu kita samakan seperti begitu. Tapi kalau gertak ke Malaysia, injak kaki sedikit, saya setuju. Dan Rizal, kemudian cari solusinya. Iya. Cari solusinya itu ekonominya. Kita mesti bikin kerjasama dengan mereka gitu. Nah, bagaimana ekonomi kita supaya lebih baik, Pak Rizal? Saya kira ini justru momentum untuk Presiden SBY dan kabinetnya. Tapi harus ganti haluan. Ya, pidato Presiden 17 Agustus bahwa haluan ekonomi sudah benar. Itu tidak benar. Karena haluan ini adalah haluan neoliberal. Tidak mungkin menciptakan lapangan pekerjaan karena hanya fokus di sektor finansial. Ya, negara-negara yang berhasil mengejar ketinggalannya dari barat itu real sektor dominate finance. Sektor real mendominasi finance.
Tapi negara-negara yang ikut model neoliberal itu finance dominate the real sector. Seperti halnya Indonesia. Kita harus ubah ya, harus kita balik ke kondisi itu. Gantikan haluan ini dari yang selalu mengarah ke nasihat Washington ke arah ekonomi konstitusi. Nah, kalau itu kita lakukan, ada momentum untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak. Kita tingkatkan kesejahteraan kita. Tom, saya khawatir ya melihat perkembangan situasi akhir-akhir ini. Karena kalau foreign policy jelek atau politik luar negeri nggak bagus, tetapi di dalam negeri rakyat senang, sejahtera, daya belinya kuat, itu nggak ada masalah kecil kok, masalah foreign Yang policy. paling bahaya kalau terbalik. Nah, tetapi sekarang dua-duanya rakyat susah, harga-harga naik. Pemerintah tidak mampu mengendalikan harga-harga. Sederhana, Bulog hanya stoknya 1,5 juta ton, ya pedagang beras bilang, jual deh tuh stok, gua beli semua. Kan cukup dong. Tidak cukup. Pak Rizal pernah menjadi Bulog kan? Ya, kalau mau 1,5 juta ton cukup. Kalau mau efektif, mesti 2,5 juta ton, baru dia efektif intervensi pasar. Kalau nggak ada apa-apanya. Makanya harga akan naik, tahun depan juga harga pangan, gandum semua sudah naik. Nah, menurut saya ini adalah pengaruh cuaca ya. Inilah momentum untuk mengembalikan ekonomi kita ke haluan yang benar. Ya. Saya minta Presiden SBY menggunakan momentum ini supaya kita betul-betul jadi bangsa yang hebat. Baik. Seperti apa momentum kebangkitan ekonomi nasional? Jangan kemana-mana, Economic Challenges akan segera kembali saat lagi. Symbol of generation. Mahakarya terbaru Agung Sedayu Group di Jakarta Barat. Satu-satunya hunian di mana Anda bisa bermain golf di halaman rumah bersama keluarga. Dibuka rumah tipe Texas 2+1 kamar tidur. Harga 400 jutaan rupiah. Dilengkapi 18 pusat fasilitas di seluruh kawasan. Hubungi 021 29 200 ribu. Hari-hari mendatang, bagaikan lembaran kertas putih yang masih kosong, bagaikan bentangan ladang yang luas, yang akan kita taburi benih setiap harinya. Banyak hal yang kita harapkan dalam kehidupan ini. Kehidupan yang lebih baik. Selangkah demi selangkah. Setahap demi setahap. Sampai batas yang paling diinginkan. Menuju sebuah perubahan. Menjadi insan yang lebih baik. Saksa Panditorat. Dia orang di kauman yang jelas-jelas musyrik, mengkhianati agama dengan merobohkan langgar saya. Kenapa saya yang dituduh kafir? Hidup-hidupilah Muhammadiyah. Jangan mencari hidup dalam Muhammadiyah. Ancol Mansion dengan cicilan 10 juta rupiah per bulan. Miliki apartemen mewah di tepi laut. Bebas pilih unit di lantai manapun. Dapatkan bonus AC plus gratis 10 tahun masuk Ancol. Serah terima bulan Juli 2011. Segera kunjungi show unit kami di lokasi Ancol Mansion 021 640 2000.
terima kasih Anda masih di Economic Challenges. Bang Rizal, hingar-bingar sekarang ini tentunya tidak boleh membuat kita larut, ya kan? Tadi Bang Rizal mengatakan harus digunakan sebagai momentum, membangun nasionalisme, membuat langkah ke depan untuk perbaikan ekonomi kita. Nah, dengan kerangka itu, Bang Rizal, apa yang perlu dilakukan kita sebagai bangsa supaya kita bisa mencapai masa depan yang jauh lebih baik? Tom, ini momentum yang sangat bagus. Nasionalisme bangsa kita lagi bangkit dan harus diarahkan juga sehingga menjadi kekuatan ekonomi. Jepang bisa besar, Malaysia bahkan, Cina, karena ekonominya dilandasi oleh nasionalisme, oleh keberpihakan. Bukan sekedar manut-manut globalisasi. Karena kalau nggak hati-hati, globalisasi itu adalah globalisasi kemiskinan. Dan yang kedua, apa sih artinya globalisasi? Sederhana. Harga-harga disesuaikan dengan harga internasional. Nah, harga makanan disesuaikan harga internasional, energi internasional, pendidikan internasional. Tapi pendapatannya, pendapatan Melayu dan pendapatan lokal. Itu jalur cepat ke arah kemiskinan. Pendapatan dulu ya. Nah, di negara-negara lain yang mereka lakukan, mereka genjot pertumbuhan ekonominya di atas 10%. Naikkan pendapatannya, ciptakan lapangan pekerjaan, baru kemudian harga-harga disesuaikan. Nah, tetapi karena pengaruh neoliberalisme ini di kalangan para ekonom kita, dibalik justru, dimulai dengan dogma, sesuaikan dulu harga. Padahal pendapatannya pendapatan Melayu dan lokal. Itulah koreksi yang dilakukan. Nah, menurut saya ini koreksi yang strategis. Ya, kalau Presiden SBY berani melakukan ini adalah jalan yang benar, ya kan? Lupakan bisikan dari Washington. Baik, Pak Fadel, kira-kira apa yang perlu kita lakukan sebagai orang yang ada di dalam pemerintahan dengan momentum kemarin itu, khusus dari pandangan Pak Fadel, apa yang bisa kita lakukan? Kemarin di Cikeas, Presiden telah menyampaikan yang namanya Beijing Consensus dan Washington Consensus. Beliau kemudian mengatakan ingin membuat wacana Jakarta Consensus, di mana ingin mengatakan bahwa intervensi pemerintah tetap harus ada, agar supaya orang-orang miskin dan tempat-tempat yang tertinggal selama ini segera dinaikkan. Jadi pandangan beliau saya kira adalah pandangan yang memang ke depan ini akan merubah ke sana intervensi-intervensi ini. Namanya limited state intervention. Jadi ke arah sana yang akan dituju. Kalau pertumbuhan ekonomi menurut saya sekarang udah bagus. Selama beberapa tahun terakhir ini kan tumbuh dengan bagus. Pendapatan masyarakat pun naik. Harga-harga barang ada yang terkontrol, ada yang tidak. Bisa aja kita lihat dari sisi yang lain. Kalau kemungkinan mengubah Washington Consensus menjadi konsensus Jakarta, apakah saya nggak setuju dong. Saya juga nggak setuju. Saya juga mengatakan bahwa tidak boleh. Kita harus punya konsensus sendiri, yaitu ekonomi kita adalah ekonomi yang memihak kepada rakyat, beri kesempatan tumbuh, dan hal-hal tertentu kita harus punya sikap yang jelas, langsung bela, dan sektor real kita majukan ke arah sana. Dan jangan takut sama Malaysia. Baik. Kita nggak usah khawatir untuk kita maju ya. Kita baik. Bisa terima bersama. kasih Pak Fadel, terima kasih Bang Rizal. Berakhirlah Economic Challenges pada pekan hari ini. Kita berjumpa kembali pekan depan. Saya Sur Rapotomo pamit. Terima kasih dan selamat malam.